Saudara, mari kita lanjutkan lagi membahas diktat Tai Chi sebagai way of life. Bab 11 yang dengan judul Disiplin Sunyi, Latihan sebagai Transformasi Diri. Di zaman yang serba instan, disiplin sering dipahami sebagai sesuatu yang keras, kaku, bahkan menakutkan. Ia diasosiasikan dengan paksaan, hukuman, dan tuntutan yang melelahkan. Namun dalam Tai Chi, disiplin hadir dalam bentuk yang berbeda. Ia bukan teriakan komando, melainkan bisikan yang konsisten. Ia bukan kekerasan terhadap diri, melainkan kesetiaan yang tenang. Disiplin dalam Tai Chi adalah disiplin sunyi, latihan yang berulang, perlahan, dan hampir tak terlihat, tetapi perlahan mengubah struktur terdalam diri manusia. Transformasi diri tidak pernah terjadi secara instan. Ia lahir dari kebiasaan yang diulang, dari gerakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Aristoteles menulis bahwa kita menjadi adil dengan melakukan tindakan-tindakan adil, menjadi berani dengan melakukan tindakan-tindakan berani. Kebajikan bukan bakat bawaan, melainkan hasil pembiasaan. Nah, ini penting ini ya. Tai Chi berdiri di atas prinsip yang sama. Tubuh tidak menjadi lentur dalam satu hari. Dan pikiran tidak menjadi tenang dalam satu sesi latihan. Perubahan tumbuh melalui repetisi yang sadar. Dalam latihan Tai Chi tidak ada ledakan dramatis. Gerakan diulang dari hari demi hari. Postur diperbaiki secara perlahan. Nafas diselaraskan kembali setiap kali ia melenceng. Pada pandangan pertama, ini nampak monoton. Namun di dalam pengulangan, itulah transformasi terjadi. William James menyebut kebiasaan sebagai penguasa besar kehidupan. Karena ia membentuk jalur perilaku yang stabil. Dalam konteks neuroplastisitas, kebiasaan membentuk jaringan saraf baru. Dalam konteks eksistensial, kebiasaan membentuk karakter. Ya, karena itu dikatakan oleh Lao Tzu, perhatikan pikiran karena berubah menjadi perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan karakter. Dan lalu menentukan masa depanmu, toh. Namun disiplin dalam Tai Chi berbeda dari disiplin yang berakar pada ketakutan atau ambisi berlebihan. Ia tidak didorong oleh keinginan untuk mengalahkan orang lain, tetapi oleh komitmen untuk menyelaraskan diri. Lao Tzu menulis, menaklukkan orang lain adalah kekuatan, menaklukkan diri sendiri adalah kebesaran. Disiplin sunyi adalah bentuk penaklukan diri yang lembut, bukan represif. Ia bukan perang melawan diri, melainkan pengaturan ulang diri. Jadi ini bedanya dengan konsep ascetism ya. Ascetism itu memerangi diri sendiri. Enggak. Disiplin sunyi adalah bentuk penaklukan diri yang lembut, bukan represif ya. Nah, Michael Foucault dalam kajiannya yang tentang praktek kuno berbicara tentang teknologi diri, yaitu praktek-praktek yang memungkinkan individu membentuk dirinya sendiri. Tai Chi dapat dipahami sebagai teknologi diri dalam arti yang positif.
Ia adalah metode konkret untuk mengolah tubuh dan pikiran agar selaras. Namun berbeda dari disiplin modern yang sering bersifat kontrol eksternal, disiplin Tai Chi bersumber dari kesadaran internal. Tidak ada kamera pengawas atau target kompetitif. Hanya ada komitmen pribadi. Disiplin sunyi juga mengandung dimensi spiritual. Dalam tradisi Timur, latihan berulang sering dipahami sebagai jalan menuju pencerahan. Namun Tai Chi tidak menjanjikan pengalaman mistik yang spektakuler. Ia menawarkan transformasi yang lambat dan stabil. Seperti air yang mengikis batu. Latihan yang konsisten mengubah struktur diri tanpa dramatisasi. Chuang Tzu menggambarkan orang bijak sebagai seseorang yang bergerak selaras dengan alam tanpa memaksa. Keselarasan ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui kebiasaan yang terasah. Dalam praktek sehari-hari, disiplin sunyi berarti datang kembali ke latihan. Bahkan ketika motivasi menurun, ada hari ketika tubuh terasa berat, pikiran gelisah, dan keinginan untuk berlatih melemah. Namun justru pada hari-hari seperti itu, disiplin diuji. Nietzsche menulis bahwa menjadi diri sendiri adalah proses yang membutuhkan keberanian dan kesetiaan pada panggilan batin. Kesetiaan itu dalam Tai Chi bukan pada ide abstrak, melainkan pada gerakan konkret. Namun penting untuk berhati-hati agar disiplin tidak berubah menjadi obsesi. Disiplin yang sehat memberi ruang bagi fleksibilitas. Jika tubuh membutuhkan istirahat, istirahatlah adalah bagian dari latihan. Jika emosi menguat, pengakuan terhadapnya adalah bagian dari kesadaran. Tai Chi mengajarkan keseimbangan antara ketekunan dan kelembutan. Disiplin tanpa kelembutan menjadi keras. Kelembutan tanpa disiplin menjadi rapuh. Dalam perspektif psikologi modern, latihan berulang yang dilakukan dengan perhatian meningkatkan regulasi diri. Kemampuan untuk menunda kepuasan dan tetap konsisten pada dalam jangka panjang adalah indikator kematangan psikologis. Ya, itu berlatih momen demi momen itu satu ide yang luar biasa kan ya. Epictetus mengatakan bahwa kebebasan sejati lahir dari pengendalian diri, bukan dari kepuasan instan itu. Disiplin sunyi, Tai Chi melatih pengendalian diri itu tanpa paksaan. Martin Heidegger berbicara tentang manusia sebagai makhluk yang sering jatuh dalam rutinitas tanpa refleksi. Disiplin Tai Chi berbeda dengan rutinitas mekanis. Ia adalah rutinitas yang sadar. Setiap gerakan meskipun diulang tidak pernah sepenuhnya sama. Tubuh hari ini berbeda dengan tubuh kemarin. Ya, kan? Seperti kalau dikatakan oleh Konfusius kalau human hidup air di satu titik itu beda satu detik dengan satu detik lalu dan satu detik kemudian. Ya, sehingga itu menjadi dasar dari pendidikan Kaizen ya, manajemen Jepang itu tuh. Cuaca berbeda, suasana hati berbeda. Dalam pengulangan itu ada ruang untuk penemuan baru. Dalam konteks sosial, disiplin sunyi juga memiliki implikasi etis. Orang yang terlatih untuk hadir secara konsisten cenderung lebih dapat dipercaya. Disiplin bukan hanya tentang latihan pribadi, tapi tentang tanggung jawab terhadap diri dan komunitas.
Aristoteles menegaskan bahwa kebajikan individu berkontribusi pada kesejahteraan polis komunitas. Ya. Tai Chi meskipun sering dilakukan secara individu, dapat membentuk kualitas relasi yang lebih stabil. Namun kita juga perlu mengkritisi terhadap glorifikasi disiplin. Dalam budaya modern, disiplin sering dipromosikan sebagai kunci kesuksesan ekonomi dan produktivitas. Tai Chi menawarkan perspektif yang lebih seimbang. Disiplin bukan untuk memaksimalkan output, tapi memperdalam kualitas keberadaan. Ia bukan alat kapitalistik, tetapi jalan integrasi diri. Jadi inilah dasar daripada apa cara kebajikan yang mengatakan to be bukan to have itu menjadi manusia utuh, bukan manusia yang memiliki macam-macam dengan tes mobil mewah, tas mahal, ya untuk dipamerkan. Nih gua nih Damasio menunjukkan bahwa pembentukan pola baru dalam tubuh dan pikiran membutuhkan waktu dan pengulangan. Disiplin sunyi adalah konteks biologis bagi transformasi itu. Setiap kali kita memilih untuk kembali ke latihan, kita memperkuat jalur saraf yang mendukung keseimbangan. Transformasi bukan hasil satu keputusan besar, tetapi akumulasi keputusan kecil yang konsisten. Pada akhirnya, disiplin sunyi dalam Tai Chi adalah bentuk cinta terhadap proses. Ia mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak membutuhkan sorotan itu, tetapi kesetiaan. Seperti petani yang menanam benih dan menunggu musim, praktisi Tai Chi menanam gerakan dan menunggu buahnya dengan sabar. Yang sabar akan berhasil. Kesabaran itu bukan pasif, melainkan aktif dan tekun. Bab ini menegaskan bahwa latihan Tai Chi adalah transformasi yang tenang namun mendalam. Ia membentuk tubuh, menata pikiran, dan memperhalus emosi melalui repetisi yang sadar. Dalam dunia yang mencari hasil cepat, disiplin sunyi adalah pelajaran tentang kesetiaan pada proses. Dan dalam kesetiaan itu perlahan-lahan diri kita pun berubah. Jadi ini kita sudah mulai melihat bagaimana relasi antara Tai Chi ini dengan ilmu pedang atau samurai yang hidupnya kan di dalam soal di ujung pedangnya kan. Ketika dia bertanding dengan lawannya kan, seperti Miyamoto Musashi itu kan. Nah, ini yang dipakai untuk merubah karakter kita itu. Pendidikan karakter dipakai diajarkan melalui disiplin cara hidupnya seorang samurai, tapi bukan membunuh, tapi dipakai untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dari 1 detik lalu dan kemudian dan 1 detik kemudian lebih baik daripada detik ini. Ya, jadi luar biasa ini pendalaman filosofis daripada Budi Munawar ini. Ya, terserahkan ini pada keahlian dia lah. Ya, kita mengkajinya aja. Ya, karena kalau kita mau belajar semua sendiri nggak bisa nih, terlalu berat. Temanya membutuhkan perenungan karena itu benar sekali dia menciptakan itu 1 hari 1 bab itu ya dibaca tenang ya hingga pelan-pelan dia meresap
bukan ditegak gitu. Itu menjadi bagian dari dirinya sendiri. Ya, oke, sampai di sini temuan kita dan sampai jumpa lagi.